Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul pada hari ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan sampailah kepada kita semua selaku umatnya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik teman-teman, mengawali kegiatan sharing diskusi hari ini, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak lupa saya mengucapkan selamat datang kepada ayah bunda dan kakak-kakak semua yang sudah hadir di acara sharing diskusi kali ini. Dan sharing ini akan dilaksanakan bersama Kak Fanbi dan Kak Evi. Beliau merupakan mahasiswa dari PG PAUD UPI Kampus Cibiru. Nah, untuk teman-teman semua yang memiliki pertanyaan atau ingin sharing bersama kami, silakan untuk mencantumkan pertanyaan di kolom komentar. Baik, pendidikan merupakan salah satu tolak ukur kemajuan suatu bangsa. Maju atau tidaknya suatu bangsa sangat bergantung pada faktor pendidikan yang dimiliki oleh negara tersebut. Melalui pendidikan yang berkualitas dan bagus akan membentuk generasi dari negara tersebut. Seperti Undang-Undang 1945 bahwa salah satu tujuan pendidikan Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini membuktikan bahwa bangsa Indonesia telah lama ingin memajukan pendidikan di Indonesia, karena pendidikan dianggap sebagai suatu sarana yang dapat menciptakan sumber daya manusia yang unggul, produktif, berdaya saing tinggi, dan mampu bekerja sama guna mencapai kemakmuran bagi negara. Nah, menurut Kak Fanbi dan Kak Evi, pendidikan itu penting tidak sih, apalagi pada saat anak usia dini gitu. Boleh dari Kak Fanbi dulu? Baik, terima kasih Kak Rabila. Tadi sudah dipaparkan ya oleh Kak Rabila bahwa pendidikan itu sangat penting. Nah, menurut saya memang ya betul sekali pendidikan itu sangat penting, apalagi untuk anak usia dini. Nah, terlebih anak usia dini kan generasi penerus bangsa ya, generasi emas gitu. Jadi pembentukan karakter pada pribadi anak itu sebaiknya dimulai dari sejak usia dini. Nah, yang paling berperan penting untuk pendidikan karakter anak ini yaitu keluarga, karena anak mulai berinteraksi dengan orang lain pertama kalinya itu terjadi dalam lingkungan keluarga. Nah, selanjutnya pendidikan karakter ini sebaiknya diterapkan sejak usia dini, karena pada usia dini ini terbukti sangat menentukan kemampuan anak dalam mengembangkan potensinya. Nah, sedangkan di sekolah merupakan salah satu lembaga yang bertanggung jawab terhadap pembentukan karakter. Namun, kontribusi dan peran serta guru juga di sini harus disertai dengan peran serta orang tua di rumah gitu, agar tujuan utama pendidikan bisa terlaksana dengan baik. Seperti itu Kak Rabila. Iya, betul banget Kak Fanbi. Saya juga setuju dengan statement Kak Fanbi. Karena pendidikan itu kita mulai dari keluarga awal. Kenapa? Karena anak pertama kali berinteraksi dengan keluarga gitu. Sebelum berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, anak pastinya akan berinteraksi dulu dengan keluarganya. Dan seperti yang kita tahu bahwa madrasah pertama anak yaitu lingkungan keluarga gitu. Kalau menurut Kak Evi gimana? Iya, pendidikan karakter itu sangat penting karena tujuan utamanya yaitu menghasilkan kepribadian manusia yang matang secara intelektual, emosional, spiritual. Iya, betul banget Kak Evi. Lagi pula di lingkup PAUD ini yang berperan penting dalam pendidikan karakter anak itu bukan hanya orang tua, tapi juga sekolah gitu. Walaupun sekolah menjadi salah satu faktor, tetapi memang orang tualah yang paling menjadi tanggung jawabnya gitu. Karena waktu anak lebih lama bersama orang tua. Nah, tugas guru sebagai pendidik anak adalah membantu anak mendapatkan pengetahuan yang bermanfaat bagi anak, dan masyarakat juga memiliki karakter dan kepribadian yang sesuai dengan tujuan pendidikan tadi. Nah, menurut teman-teman semua, kenapa sih pendidikan karakter itu harus dimulai waktu anak usia dini gitu? Boleh dari Kak Evi dulu atau Kak Fandi?
Oh iya baik, karena Bila. Kenapa pendidikan karakter harus dimulai sejak anak usia dini? Karena anak usia dini kan merupakan ini ya tahap awal gitu masa kehidupan seseorang. Nah di usia dini itu anak merupakan peniru yang ulung. Jadi mau apapun yang dilakukan oleh orang lain pasti anak itu akan meniru. Nah pendidikan karakter itu sangat penting. Kenapa? Karena karakter-karakter yang baik itu harus ditanamkan sejak usia dini biar anak atau supaya anaknya itu tumbuh dan berkembang itu dengan baik gitu ke depannya gitu. Iya, betul banget Kak Fanbi. Seperti yang kita tahu bahwa anak itu sedang berada pada masa golden age ya Kak Fanbi, Kak Evi. Nah, masa golden age ini masa di mana anak-anak itu mengalami semua hal-hal yang baik gitu. Jadi, kita selaku guru, selaku orang tua gitu, harus memberikan pengalaman-pengalaman yang positif kepada anak agar nantinya anak bisa mengambil sesuatu hal dari pengalaman-pengalaman positif tersebut. Nah, selanjutnya menurut Kak Evi nih, tujuan pendidikan karakter itu apa sih? Atau menurut Kak Fandi boleh deh. Boleh siapa? Iya baik. Tujuan pendidikan karakter sendiri itu yang terutama ya pasti untuk membentuk karakter anak ya, karakter yang baik tentunya. Nah di sini tuh karakter yang seperti apa sih yang jadi tujuan utamanya? Yaitu perilaku yang teratur, disiplin, yang sopan santun, yang memiliki karakter eh, sebagaimana yang diharapkan oleh semua orang tua gitu ya untuk anak-anaknya gitu untuk masa depan anak yang lebih baik lagi. Nah perilaku positif ini tuh memang perlu sekali ya ditanamkan sejak usia dini mau apa sih dari secara eh, moral atau nilai-nilai kehidupan lainnya perlu ditanamkan gitu. Baik, terima kasih Kak Fandi. Buat ayah bunda dan teman-teman semua ataupun yang lagi melihat sharing diskusi ini boleh nih untuk kayak sharing gitu ketika pernah mengalami sesuatu tentang pendidikan anak usia dini gitu atau boleh di kolom chat ya. Nah, ini udah ada nih di kolom chat yang bilang kalau Kak Fandi, Kak Evi, apakah pendidikan itu seperti bilang salam, tolong, terima kasih, apakah itu semua penting diajarkan pada anak usia dini? Menurut kakak-kakak semua gimana? Boleh, mau dijawab dulu dari Kak Evi atau Kak Fandi? Dari Kak Evi nih. Menurut Kak Evi penting gak sih anak untuk mengetahui salam, tolong, terima kasih, maaf? Menurut saya sendiri sangat penting gitu, karena kalau misalnya tidak diajarkan sejak usia dini, kemungkinan besar anak tersebut ketika dewasa susah untuk menerapkan hal tolong, maaf yang seperti disebutkan Karabila tadi. Kalau menurut Kak Fandi gimana, Kak? Iya betul sekali ya kak. Yang dipaparkan oleh Kak Evi tadi juga. Kenapa? Karena satu tema ya tadi salam Iya, tolong maaf terima kasih itu hal yang dasar gitu, hal yang emang harus dimiliki oleh setiap orang ya seharusnya gitu kan. Kenapa? Karena itulah kita kan sebagai manusia ya, manusia sebagai makhluk sosial gitu. Nah itu tuh emang hal-hal dasar yang harus kita miliki untuk kalau misalnya ada apa-apa kita bisa dengan baik gitu apa bersosialisasinya gitu. Nah anak tuh perlu banget diajarkan satu tema ini gitu dipupuk dari usia dini agar terbiasa tadi kan menurut Kak Evi juga kayak gitu Kak. iya betul banget Kak Fandi dan Kak Evi. Saya juga pernah nih berpengalaman waktu itu mengajarkan satu tema nih kepada anak usia dini gitu ya, mungkin bisa diterapkan sama teman-teman semua. Jadi waktu itu saya itu ingin mengajarkan satu tema ini kepada anak usia dini, tapi caranya itu kita mencontohkan dulu nih sehari-harinya. Ketika misal dia ingin membuka, kita suruh untuk mengucapkan tolong dulu, tolong bukakan makanan ini misalnya. Terus ketika dia minta bantuan, dia harus bicara kata tolong. Ketika dia berbuat salah, dia harus minta maaf. Jadi
ketika kita mengajarkan hal tersebut kepada anak, cobalah mengajarkan untuk dari pengalaman gitu, jangan dari ucapan gitu. Kamu harus ucap ini ya, kamu harus ucap ini ya, tapi kita harus praktek langsung gitu secara misalnya sedang bermain. Biarkanlah anak mengekspor semua hal sampai dia tahu nih ketika dia bermain sama anak, dia sama teman-teman sebayanya dan dia melakukan salah kan dia akan belajar untuk bicara maaf gitu. Terus ketika dia butuh bantuan dia akan belajar berbicara tolong, terima kasih. Hal itu semua tuh penting dididik dari anak usia dini gitu. Karena seperti yang kita tahu gitu ya, karena kan anak usia dini itu tuh memang pembentukan karakter. Jadi kalau saya selalu menerapkan kayak jangan takut anak kita nggak bisa baca, jangan takut anak kita nggak bisa nulis gitu ya. Tapi takutlah kalau anak kita tuh tidak punya karakter gitu. Ketika dia misal berani sama orang tua bentak-bentak padahal masih kecil, terus ketika dia sudah berani menyerobot antrian gitu. Karena itu semua tuh hal-hal penting yang harus kita terapkan kepada anak supaya anak bisa gitu. Karena seperti yang kita tahu, kebiasaan-kebiasaan kecil ini akan terjadi di masa depan gitu. Nah, buat teman-teman semua nih yang masih mau sharing, boleh. Kalau dari Kak Farmi dan Kak Evi, gimana nih? Ada yang lagi yang mau dibahas? Oh iya, mungkin tambahan ya Kak yang tadi. Iya, boleh Kak Farmi. Kenapa itu penting juga? Karena kan khususnya kita sekarang ya kita Kak tinggal Farmi di suaranya kecil, Kak. oh ya, kedengeran nggak? Nah, udah. Ya, yang tadi satu tema itu kenapa penting? Karena kita tuh khususnya kan kita tinggal di negara Indonesia ya, di mana Indonesia itu ada di atau kebudayaannya tuh kebudayaan timur yang mengarah ke ramah tamah dan sopan santun gitu. Nah, benar sekali tadi yang yang disampaikan oleh Kak Radila mengenai karakter karakter itu lebih penting gitu ya ke yang apa sih dimiliki seseorang gitu daripada hal lainnya, karena memang betul juga jangankan untuk anak usia dini gitu, untuk usia yang lebih dewasa atau yang lain sebagainya tuh karakter itu akan sangat dibutuhkan lingkungan kedepannya, terus di lingkungan kerja dan sebagainya. Jadi memang perlu banget ya menanamkan pendidikan karakter ini, terutama tadi yang satu tema yang dasar-dasar ini sejak kecil gitu. Terus Iya. akan lebih baik lagi karena mungkin ya sekarang itu orang-orang tuh ada yang pintar membaca, pintar berhitung, pintar dalam keterampilan dan sebagainya, tapi kurang dalam apa karakternya gitu, seenaknya, semena-mena gitu. Nah itu jangan sampai anak-anak itu tumbuh dan berkembang tuh menjadi anak-anak yang eh, tidak baik gitu. Karena itu perlu sekali ditanamkan pendidikan karakter gitu. Iya, betul banget nih. Ada pertanyaan juga dari pendengar kita hari ini. Katanya seperti ini. Kak Fanbi, Kak Evi, saya pernah mengalami berinteraksi dengan anak usia dini, usianya sekitar 4 sampai 5 tahun, tapi dia berani membentak-bentak orang yang lebih dewasa, dia berani memukul padahal dia sedang tidak marah. Menurut pendapat Kak Fanbi dan Kak Evi itu bagaimana dan cara mengatasinya seperti apa? Boleh dari Kak Evi dulu mau menjawab? Nah, sepertinya Kak Evi sedang terkendala sinyal mungkin ya. Dari Kak Fanbi dulu, Kak Fanbi. Ya tadi gimana Kak Nabila, ada anak kecil. Kak Fanbi, mohon maaf suaranya kecil. Ya Kak Nabila, tadi gimana ada anak kecil yang sering membentak-bentak Dia bahasa membentak-bentak, padahal dia sedang tidak marah gitu, berbicara tidak sopan katanya. ya mungkin tadi ya balik lagi anak itu mungkin ada di lingkungan Kak yang Fanbi, salah. suaranya, mohon maaf, Ya sekarang udah terdengar. udah terdengar. Ya, ya balik lagi mungkin ya tadi anak kecil itu ada di lingkungan yang salah atau pola asuh orang tuanya juga ya belum tepat gitu ya. Jadi anak itu bertindak seenaknya atau bertindak tidak tepat gitu ya, tidak sewajarnya gitu. Nah cara mengatasinya gimana, yaitu balik lagi
Peran orang tua di sini tuh sangat penting ya untuk mengatasi hal tersebut. Ya walaupun sekarang mungkin ada orang tua yang bilang kita udah mendidik anak kita sewajarnya, semampu kita gitu, dengan cara kita sendiri. Nah tapi kan mungkin anak itu tumbuhnya malah beda gitu kan dari apa ekspektasi orang tua, dari perspektif orang tua itu beda gitu. Nah terus di lingkungan juga malah anaknya eh, bisa nggak diterima ya sama orang karena orang melihatnya itu hal negatif ya. Nah jadi cara mengatasinya baik lagi, orang tua itu harus benar-benar mengetahui gitu karakter anaknya kayak gimana, terus orang tuanya juga harus mau mengubah pola asuhnya itu yang baik itu seperti apa gitu, harus memperbaiki diri gitu. Dari segi pengasuhan, terus dari lingkungannya dilihat kalau yang kurang baik diperbaiki gimana nih baiknya gitu agar anaknya tidak seperti itu lagi. Nah mungkin kan kalau misalnya anak usia dini juga ada yang namanya tantrum ya, kayak tantrum nangis marah apa segala macam, itu kan balik lagi ke emosional anak. Nah tapi tadi kalau misalnya yang Kara bilang anak ini nggak lagi kenapa-kenapa tiba-tiba mukul, tiba-tiba berkata kasar. Yaitu mungkin karena dia meniru orang lain atau meniru di lingkungan sekitarnya yang sudah seperti itu gitu. Jadi ya itulah orang tua harus pandai-pandai memilih atau menyeleksi lingkungannya gitu, bukan beda-bedakan teman atau tetangga dan sebagainya, tapi pergaulannya gitu, yang baik atau yang tidak baiknya itu harus disaring-saring gitu, kayak gitu Kak. Terima kasih Kak Fandi. Kalau menurut Kak Evi gimana nih Kak Evi? Kalau untuk cara mengatasinya, mungkin kita bisa mencari tahu penyebab anak uh, marah-marah itu. Terus selain itu juga kita bisa cari tahu pola asuh yang baik buat anak seperti apa. Kita juga bisa mungkin lebih sabar kepada anak yang sering marah-marah walaupun tidak ada sebab. Mungkin sekian dari saya. Iya, terima kasih Kak Fanmi dan Kak Evi. Kalau menurut saya sendiri, kita tuh harus mengetahui gitu, kata Kak Evi tadi, penyebabnya apa gitu. Kalau misalnya penyebabnya dari orang tua itu sendiri yang memang, anak kan peniru ulung ya, pasti dia bisa bicara kasar, bisa bertindak seperti itu tuh karena dia melihat gitu, karena dia melihat apa yang orang dewasa lakukan gitu. Jadi, kita cari dulu penyebabnya nih. Kalau memang penyebabnya memang dari orang tua itu sendiri, mungkin orang tuanya yang selalu bentak-bentak atau orang tuanya yang selalu berbicara kasar, ya mungkin tidak heran anaknya seperti itu juga. Nah, berarti ketika kita sudah tahu penyebabnya, misalnya penyebabnya ini dari orang tua itu sendiri, ya memang orang tuanya kita sendiri yang harus dibenahi gitu. Kita harus menunjukkan hal-hal positif kepada anak, pengalaman-pengalaman positif, agar anak tahu, oh ini baik, oh ini tidak baik. Karena anak itu tahu baik tidak baik itu tuh ya memang dari pengalaman gitu, bukan ketika kita tahu ini tidak baik, ini baik gitu. Jadi anak harus merasakan hal tersebut baru dia bisa membedakan gitu. Nah, kalau dari Kak Fandi dan Kak Evin nih, pernah nggak sih nemuin anak-anak yang mungkin karakternya belum baik atau mungkin lebih tidak sopan atau gimana, pernah nggak nih nemuin hal-hal kayak gitu? Pernah sih di Kayak lingkungan gimana? Coba sekitar dong saya. cari Kak Evi. Jadi anaknya itu sering berbicara kasar, berperilaku tidak baik gitu. Selain itu berbicara kasarnya mungkin dikarenakan oleh lingkungannya, seperti teman-temannya juga yang menggunakan kata kasar atau berperilaku buruk karena mungkin memang anaknya ini tidak bisa mengontrol emosinya. Nah, kalau menurut Kak Fandi gimana tuh kasusnya Kak Evi? Iya kasusnya sama ya, saya juga pernah nemuin di lingkungan Iya. saya dulu banyak sekali anak-anak usia dini, usia sekitar 4 atau 5 tahun ya, dari usia segitu aja tuh anak ada gitu yang udah berbicaranya kasar, bener-bener kasar, binatang dibawa-bawa. Nah itu tuh emang karena yang pertama tuh karena faktor lingkungan ya, karena faktor lingkungan dan karena faktor pola asuh orang tuanya. Kenapa? Karena anak ini tuh dibesarkan tidak dengan orang tua yang utuh gitu. Jadi
orang tuanya udah berpisah, terus orang tuanya acuh gitu kepada anak-anaknya. Jadi ya udah anaknya dibiarin aja tuh bermain atau bergaul dengan siapa aja gitu, dengan orang dewasa, dengan orang yang bagaimana tuh nggak dilarang atau gimana, tapi ya malah dibiarin. Nah itu tuh jadi faktor atau penyebab anak bisa berperilaku yang tidak baik gitu. Nah terus pola asuh orang tuanya juga melihat anak yang seperti itu tidak memberitahu anaknya hal-hal yang baik bagaimana, tapi saat ada orang yang menegur malah orang tuanya balik marah gitu ke orang yang menegur. Terus orang tuanya itu malah ya membiasakan anak dengan kata-kata kasar. Jadi ya gitu anak tumbuh dan berkembangnya emang seperti itu. Nah kayak gitulah orang tua yang harus diubah gitu ya cara pandang atau pola pikirnya gitu. Iya, betul banget Kak Fandi. Karena mungkin zaman sekarang juga masih saja ada orang tua mungkin yang masih juga beranggapan ya udah itu mah mengalir gitu ya anak tuh dididiknya gitu. Nanti aja udah gede, masih kecil mah nggak apa-apa gitu ya. Padahal hal itu memang penting ditanamkan sejak dini gitu. Ini ada lagi nih salah satu kasus dari para pendengar kita, katanya gini, Kak Fandi, Kak Evi, saudara saya sering mengamuk, sering marah-marah, banting-banting, memukul. Itu kenapa ya? Mungkin ini lebih ke tantrum mungkin ya, Kak Fanbi dan Kak Evi. Boleh mungkin dari Kak Fanbi atau Kak Evi cara untuk mengatasi anak seperti itu gitu. Kak Fanbi mau komen tentang tantrum? Kayaknya ini tentang tantrum deh. Kalau misalnya anak itu ada keinginan tidak dipenuhi atau anak capek, anak lapar, terus dia sampai ngamuk-ngamuk, guling-guling, itu besar kemungkinan dia tantrum gitu. Nah, kalau menurut saya sendiri cara menanganinya yaitu pertama biarkan anak tenang dulu gitu. Kan seperti yang kita tahu anak itu harus dipeluk biar tenang. Tapi kalau kondisinya sedang seperti ini, didiamkan dulu saja sampai anaknya sudah mengeluarkan semua emosi negatif yang ada pada dirinya gitu. Ketika emosi negatifnya sudah reda, baru aja kita peluk, kita kasih pengertian kenapa gitu. Tapi tanyanya juga sedikit-sedikit, jangan jangan tiba-tiba kita kasih banyak pertanyaan seperti kamu kenapa? Kamu emang ada rasa sakit? Tapi kita harus pelan-pelan. Kamu kenapa? Cerita sama mama misalnya. Nah, ketika sudah seperti itu, kita boleh tuh parenting pada saat kebiasaan anak sehari-hari. Misal kita ajarkan kepada anak bagaimana cara mengelola emosi, seperti kalau kamu sedang sedih, coba untuk mengatakannya secara langsung, tidak dengan marah, menangis. Coba dikasih pengertian secara pelan-pelan. Kalau mungkin untuk kasus tadi, mungkin jawabannya seperti itu ya Kak Fanbi, Kak Evi. Iya betul sekali Kak Rabila. Jadi Kak itu Fanbi suaranya tidak terdengar, Kak. oh iya Kak Rabila betul sekali ya. Jadi kan itu lebih ke emosi anak ya. Jadi kan anak itu masih belum bisa meluapkan emosinya atau mengekspresikan emosinya tuh dengan kata-kata seperti orang dewasa. Jadi ya itulah anak mengeluarkan dengan nangis atau teriak-teriak, marah atau segala macam. Jadi balik lagi peran orang tua di sini tuh harus benar-benar mengetahui gitu, melihat karakter anak tuh yang sebenarnya tuh bagaimana gitu, harus eh, ya melihat gitu anaknya tuh seperti apa. Jadi agar orang tua ini tidak salah saat akan mengatasi atau menangani anaknya seperti itu. Nah ini juga berhubungannya sama pendidikan karakter yang seperti Karabila tadi bilang. Nah, orang tua tuh bisa menanamkan pendidikan karakternya tuh secara bertahap gitu. Jangan di sekaligusin. Nah, kalau misalnya sekaligusin juga anak akan susah ya menerapkannya, malah anak akan kebingungan dan dia merasa tidak nyaman gitu. Jadi ya bertahap aja. Kalau misalnya emang secara emosi antara orang tua dan anak merasa sulit, nah secara bertahap nanti gimana melalui kebiasaan-kebiasaan. Tadi kan Karabila udah bilang juga ya, melalui kebiasaan. Karena emang anak itu terbiasa itu karena
dibiasakan oleh orang tuanya, bukan dengan teori atau bukan dengan perintah gitu. Seperti Iya, itu betul kan. banget. Setuju banget Kak Fanbi, anak itu bisa terbiasa bukan dengan perintah tapi dengan pengalaman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang bertanya, gimana sih caranya untuk membentuk karakter yang baik pada anak, berilah pengalaman-pengalaman positif pada mereka gitu sehingga dari situ mereka akan belajar bagaimana harus bersikap gitu. Seperti misalnya nih, tadi aja hal satu tema nih, ketika misal kita sudah memberikan makan, coba untuk diam dulu, tunggu dia untuk mengucapkan terima kasih. Kalau dia belum mengucapkan terima kasih, kita diam aja kasih senyuman, biar dia tuh berpikir harus apa sih, harus mengucapkan apa gitu. Baru kan dia akan, oh iya, saya harus mengucapkan terima kasih. Nah, baru kita kasih makanannya. Terus misal seperti minta maaf juga, misalnya dia berbuat salah menumpahkan air air gelas ke bawah gitu ya sampai berceceran, jangan dimarahin tapi kita tunggu dia untuk meminta maaf. Maaf Bunda, seperti itu. Jadi apalagi jangan dibentak, jangan di apa ya namanya? Kalau itu tuh Kak Fanbi agar nanti kalau kita bentak nanti kena ke psikologis anaknya gitu. Anak akan merasa trauma ya Kak Fanbi. Iya, jadi mental anaknya kena gitu kalau misalnya ini kan. Jangankan anak kecil, orang dewasa aja kalau misalnya dibentak pasti ada rasa sakit hati ya. Nah, bentakan atau kata-kata ini tuh ada kan lebih ini kan apa lebih tajam gitu kan maksudnya kayak bisa melukai hati anak tuh dan bisa terekam oleh anak di otak anak tuh sampai usia mereka dewasa gitu. Jadi jangan sampai orang tua berkata-kata yang tidak baik kepada anak gitu. Saat Iya, emosi ya. betul. Jadi kita sebagai orang tua juga harus mempunyai emosi yang stabil gitu dalam dalam merawat anak gitu karena kalau misalnya kita berpikir hal itu tidak akan berdampak pada anak, kita melarang anak, kita membentak anak. Kalau kita berpikir ada tidak akan berdampak gitu pada psikologis anak gitu ya. Itu sangat berdampak ayah bunda, teman-teman semua. Nanti sifatnya yang akan terlihat gitu ya. Misal ketika di sekolahnya dia akan menjadi lebih egois, dia akan mencari perhatian, dia akan caper sama teman-temannya. Nah, semua itu tuh terjadi karena mungkin salah satu penyebabnya adalah didikan orang tua yang mungkin suka membentak, suka suka mendiskriminasi anak. Nah, jadi kita selaku orang tua juga harus bisa berlaku adil dan objektif ya Kak Fandi. Iya betul sekali Kak Rabila. Oh iya Kak, di sini juga ada kita berbagi pengalaman juga nih ya Kak. Kita sharing-sharing. Nah, di sini tuh kan sekarang itu era digital ya. Banyak orang tua itu apalagi sekarang masa pandemi ya. Jadi orang tua banyak yang ketakutan atau melarang anaknya untuk bergaul atau bermain di luar gitu kan. Nah, karena orang tuanya ketakutan ini jadi orang tua itu melarang anak dan membiarkan anak di rumah itu memberikan permainan Gadget elektronik ya Kak Fandi. ya kan gadget iya betul sekali jadi anak itu dialihkan dengan permainan elektronik agar anak tidak keluar rumah ya memang sih bagus gitu ya untuk melindungi anak dari karena sekarang lagi ada pandemi gitu kan COVID nah tapi ini juga ada dampak negatifnya Kak Evi, Kak Rabila dan ayah bunda sekalian ya karena di sini tuh apa anak itu jadi merasa terkekang gitu ya dilarang-larang sama orang tuanya ya memang sih tujuan orang tua tuh bagus gitu tapi ini tuh akan berdampak negatif juga pada karakter anak karena anak di sini akan menjadi pemalas terus anak tidak dapat bergaul dan bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya dan berdampak juga pada psikologis anaknya karena anak terus-terusan di rumah bosan gitu nah di sini tuh perkembangan zaman dan adanya wabah atau penyakit yang ya kita juga nggak tahu ya ini tuh akan terjadi gitu. Nah jangan sampai membuat orang tua atau kita semua tuh menjadi membatasi diri untuk bersosialisasi atau bergaul gitu. Tetap aja kita harus bersosialisasi, tetap hidup ya selayaknya gitu. Tapi jangan sampai kita merubah pola hidup ke arah yang negatif gitu.
Iya betul banget Kak Fandi. Kalau menurut saya juga ya, kalau saya ada ibu-ibu nih yang bicara kayak apakah anak harus diberi gadget gitu ya pada usia masih dini gitu. Kalau menurut saya kan seperti yang kita tahu nih anak usia dini sekarang itu merupakan anak yang lahir di generasi alfa ya. Buat teman-teman yang belum tahu generasi alfa itu adalah anak yang lahir lebih dari tahun 2010. Nah, salah satu karakter generasi alfa ini yaitu tumbuh bersama gadget di tangannya gitu. Dia akan terbiasa menggunakan gadget, dia akan terbiasa dengan internet, games online gitu. Dia tuh memang akan terbiasa dengan hal-hal seperti itu gitu. Jadi kita tidak bisa memungkiri gitu ya bahwa memang misal kita mah dapat gadget tuh usia SD, kita dapat gadget usia SMP gitu ya. Itu tuh salah satu pemikiran yang kurang tepat. Kenapa? Karena kita juga tidak bisa mengalihkan teknologi gitu. Memang sudah saatnya anak itu memang tahu gitu. Itu adalah salah satu karakter anak di generasi alfa. Namun kita bisa membatasinya ayah bunda dengan cara apa? Misal kita membatasinya dengan bermain gadget hanya 1 jam per harinya. Atau ketika anak bermain gadget, mainkanlah permainan-permainan yang mengembangkan kognitifnya, sosialnya, bahasa, seni, dan lain sebagainya gitu. Karena banyak sekali sekarang gadget-gadget dan permainan-permainan yang malah membuat anak itu kecanduan gitu. Dan sayangnya, orang-orang yang membuat maksudnya orang-orang yang membuat permainan ini adalah orang-orang yang tidak ahli di bidangnya. Maksudnya mereka hanya memberikan permainan yang menarik bagi anak, tapi tidak memikirkan dampak negatifnya, tidak memikirkan aspek apa saja yang akan dikembangkan dari hal tersebut gitu. Karena orang-orang yang membuat game ini hanya memikirkan gimana nih saya dapat meraup keuntungan gitu ya. Jadi tidak memikirkan mungkin tidak semua pencipta games, tapi beberapa mungkin seperti itu. Jadi disinilah peran kita selaku keluarga, selaku guru untuk bisa memfilter dan membatasi apa saja sih yang harus anak lihat, anak mainkan gitu. Karena banyak juga permainan yang bisa mengasah kognitif anak, yang bisa mengasah hal-hal lain dalam diri anak gitu. Sangat banyak sekali. Itu bagaimana kita sebagai orang tua pintar-pintar memilah dan memilih apa aja yang bisa dikonsumsi oleh anak itu. Dampak negatifnya sudah tadi Kak Vanbi jelaskan, tapi dampak positifnya juga banyak. Kita bisa lebih mudah gitu untuk mencari referensi-referensi terkait media atau sumber belajar yang bisa digunakan kepada anak, apalagi pada saat masa pandemi seperti ini. Betul tidak Kak Vanbi, Kak Evi? Iya, betul sekali. Iya betul sekali karena Baik. di sini Nah, tuh kalau Kak Evi sama Kak Vanbi mau sharing lagi nggak nih? ya paling ini ya Kak, tadi berkaitan sama yang tadi. Jadi ya ini jadi uh, keluarga, lingkungan dan masyarakat sekitarnya juga harus disinkronkan gitu ya untuk membangun atau untuk ada berperan gitu dalam pendidikan karakter anak. Tuh, jadi kan anak itu tumbuh dan berkembang tidak hanya dari keluarga sendiri kan. Jadi ada lingkungan sekitarnya, terus apalagi kalau misalnya anak udah usia sekolah, pasti kan ada lingkungan sekolah, teman sebaya dan sebagainya. Jadi lingkungan terdekat anak-anak itu tuh memang harus memberikan pendidikan atau memberikan pengalaman-pengalaman yang baik gitu untuk karakter anak itu sendiri kayak gitu. Iya, betul banget Kak Pandi. Kak Evi mau sharing Kak Evi? Belum ada lagi sih. Oke, ini di sini juga ada pertanyaan dari pendengar kita. Apa sih pengaruhnya teknologi dan karakter gitu? Bagaimana kita bisa membentuk suatu karakter dengan adanya teknologi? Boleh Kak Evi atau Kak Vanbi untuk menjawab? Sebenarnya tadi sudah kita bahas ya bagaimana cara untuk membangun karakter dengan teknologi gitu. Jadi ketika kita sudah tahu dampak negatif dari suatu teknologi itu banyak sekali, tapi kita juga harus pintar mencari dampak positif dari
teknologi tersebut gitu. Nah, misalnya bagaimana cara membangun karakter untuk anaknya? Bisa kita cari mungkin buku cerita di online atau mungkin kita bisa bermain peran di online. Nah, itu kan salah satu cara untuk membangun suatu karakter anak gitu. Nah, kita harus memanfaatkan hal tersebut gitu. Jadi, jangan hanya dilihat dampak negatif yang akan terjadi pada anak, tapi banyak juga dampak positif yang bisa terjadi pada anak. Lagi kita bisa memfilter apa yang harus dikonsumsi oleh anak. Salah satunya dengan permainan-permainan yang dapat mengembangkan sosial emosionalnya anak gitu. Nah, karena aspek sosial emosional ini tuh berpengaruh pada karakter anak gitu. Ketika anak sudah bisa mulai mengontrol sosial emosinya, dia akan berperilaku baik dan bisa menghargai teman-teman sebaya dan orang tua dan orang dewasa. Begitu ya Kak Fanby dan Kak Evi? Iya, betul sekali Kak Rabila. Jadi Benar sekali Kak Rabila. itu sangat berpengaruh ya dalam hal seperti ini. Nah, yang tadi Kak Rabila sampaikan juga, jadi orang tua itu jangan sampai membiarkan atau membebaskan anak begitu saja. Ya, teknologi kita memang sekarang sangat berdampingan ya hidupnya dengan teknologi gitu. Dengan kecanggihan-kecanggihan teknologi sekarang. Dalam segi apapun itu ya, termasuk dalam kegiatan anak kecil gitu. Dulu kan kita permainannya tradisional atau gimana. Nah, sekarang permainan tradisional aja tuh udah dikemas dalam teknologi gitu kan. Betul Nah, banget Kak Fanby. ya jadi peran orang tua itu emang harus banget untuk bisa mendampingi anak. Jadi kalau misalnya, nah lagi-lagi di situ pendidikan karakter itu dibutuhkan gitu. Jadi apa yang bisa orang tua lakukan yaitu jadi saat orang tua memberikan anak apa permainan elektronik, jadi orang tua juga harus tahu konsekuensinya kayak gimana, harus tahu gitu cara penanganannya kayak gimana kalau misalnya anak kecanduan atau gimana. Nah, dikurangin gitu. Jadi harus ada pola ininya, pola asuh yang benarnya kayak gimana. Misalnya ada waktu main gadget itu diatur waktu orang tua. Terus setelah main gadget tuh orang tua harus membiasakan juga anak tetap baca buku, literasi atau kegiatan lainnya yang jangan sampai anak itu terus-terusan bermain gadget gitu. Jadi dibarengin lagi sama kegiatan-kegiatan positif lainnya gitu. Nah, terus kalau misalnya emang orang tua udah sepakat, udah mau gitu ngasih anak untuk bermain gadget, ya orang tua juga harus tahu gitu batasannya seperti apa. Terus nanti dampak negatifnya seperti apa. Jadi memang orang tua harus sebelumnya itu harus ini menilai dulu dari awal seperti apa gitu. Kayak gitu. Iya, betul banget Kak Fanby. Dari Kak Evi ada tambahan nggak Kak? Benar sekali apa yang dikatakan oleh Kak Fanby. Jadi orang tua harus benar-benar mengerti apa yang anak mainkan, apa yang anak cari. Jadi orang tua juga harus benar-benar mendampingi anak, jangan sampai anak dibiarkan bebas gitu menggunakan gadget, karena untuk anak usia dini itu seharusnya tidak langsung diserahkan untuk bebas bermain gadget, tetapi mungkin hanya bisa digunakan atau diperkenalkan beberapa fiturnya saja. Mungkin begitu, Kak. Nah, terima kasih Kak Evi. Selanjutnya ada pertanyaan nih dari pendengar kita, dari salah satu orang tua juga. Dia bertanya, Kak Evi dan Kak Fandi, bagaimana sih cara kita membiasakan pendidikan karakter pada anak dan seperti apa cara yang tepat gitu agar anak bisa karakternya menjadi lebih baik lagi gitu. Menurut Kak Fandi dan Kak Evi bagaimana nih? Karena seperti yang kita tahu ya, ketika kita membuat suatu karakter, maksudnya kita ini ingin ingin karakter anak itu menjadi lebih baik, berarti kita kan harus membiasakan suatu hal gitu ya. Salah satunya mungkin kita harus membuat aturan mungkinnya di rumah agar misal aturannya harus selalu berucap terima kasih agar terbiasa, selalu meminta maaf misalnya, atau peraturan-peraturan lainnya yang bisa membentuk karakter anak gitu ya. Nah, ketika anak ini sudah berhasil melakukan karakter tersebut, kita berikan reward nih. Seperti yang kita tahu, reward dan punishment ini sangat penting gitu bagi anak usia dini gitu. Ketika dia
bisa memberikan sesuatu hal yang di luar ekspektasi kita atau dia sudah bisa mengikuti aturan yang berlaku, berilah dia reward sewajarnya gitu. Karena reward yang terlalu berlebihan juga berdampak negatif pada anak gitu. Lalu ketika anak mungkin belum bisa atau kita sebut gagal dalam melakukan aturan tersebut, boleh kita beri punishment tapi yang sewajarnya gitu. Nah, dalam pembentukan aturan-aturan di rumah ini kita tidak bisa hanya memberi aturan seperti kamu harus ya bilang terima kasih, kamu harus bilang tolong, kamu harus begini-begini, kita kasih aturannya lalu kita sampaikan kepada anak. Itu merupakan salah satu cara yang kurang baik. Kenapa? Karena ketika kita membuat aturan dengan anak, kita harus bersama-sama mendiskusikan aturan tersebut dengan anak. Kenapa kita harus melakukan ini? Karena anak pemikirannya luas, kita harus beritahu secara jelas kenapa dia harus melakukan ini, dan beritahu juga alasannya kenapa kita tidak boleh melakukan hal ini gitu. Misal ketika anak ingin mengucap terima kasih, kenapa dia harus mengucap, dan kasih tahu alasannya kenapa kalau dia tidak mengucap apa konsekuensinya gitu. Jadi kita tidak hanya otoriter gitu memberi sesuatu aturan kepada anak dan anak harus menjalankannya gitu. Karena kita juga harus berdiskusi bersama anak. Ketika dia berhasil, beri reward. Nah, dalam hal itu pelan-pelan karakter anak akan terbangun gitu. Karena ketika kita memberi reward kepada anak secara secukupnya gitu ya, tidak berlebihan, anak akan merasa lebih dihargai, anak akan merasa bahwa kita ini peduli kepada mereka gitu. Kalau dari Kak Fanbi dan Kak Evi nih ada tambahan nggak? Iya betul sekali ya yang sudah Iya, benar sekali apa yang dikatakan sama. Iya Kak Evi, mau Kak Evi dulu boleh? Mangga? Boleh kapan dulu. Iya betul ya, tadi udah disampaikan juga oleh Kak Rabila. Jadi bagaimana sih cara orang tua menanamkan karakter pada anak gitu kan? Yang pertama itu bisa dilakukan dengan cara internalisasi. Ini yaitu upaya untuk memasukkan pengetahuan dan keterampilan ke dalam diri seorang anak gitu. Jadi kan anak itu nggak hanya belajar atau bisa berkembang itu dengan pengetahuan saja ya, apalagi untuk anak usia dini gitu. Jadi harus dibiasakan dengan hal-hal yang pengalaman gitu, dengan kebiasaan-kebiasaan kehidupan. Ada teladanan. Nah, di sini kan anak itu adalah peniru yang ulung. Nah, peniru ulung ini tuh anak tuh bisa meniru apa saja gitu yang dilakukan oleh orang sekitarnya. Nah, jadi orang tua itu bisa memberikan atau menjadi model gitu kan, model yang baik untuk anaknya agar nanti saat anak meniru itu ya sifat-sifat atau kebiasaan orang tua yang baik lah yang ditiru oleh anak-anaknya gitu. Terus tadi balik lagi ke pembiasaan. Jadi inti dari pembiasaan yaitu pengulangan kan. Nah, jadi emang orang tua itu harus membiasakan kebiasaan-kebiasaan yang baik untuk anak. Tadi kan udah dijelasin sama Karabila seperti memberikan salam, mengucapkan salam, terima kasih. Jadi satu tema tadi kan perlu diajarkan atau dibiasakan untuk anak usia dini. Terus selanjutnya anak usia dini kan senang sekali bermain ya. Emang anak usia dini itu sudah sewajarnya bermain itu jadi hal yang sudah wajar gitu untuk anak usia dini. Nah, di sini tuh orang tua bisa menanamkan atau memasukkan karakter-karakter yang baik bagi anak tuh dalam permainan gitu. Misalnya anak tuh senang bermain bola atau senang bermain apa saja, jadi dikemas gitu. Pendidikan karakternya tuh dikemas dalam bentuk permainan. Jadi anak tuh bisa mengeksplor atau mengekspresikan diri mereka tuh di dalam permainan ini. Terus selanjutnya ada bercerita. Nah, di sini tuh tadi udah disampaikan juga ya sama Karabila. Karabila tadi bilang orang tua dan anak itu harus diskusi gitu kan mengenai peraturan di rumah atau segala macam. Nah, di sini juga bercerita menjadi salah satu pilihan orang tua agar bisa menanamkan pendidikan karakter untuk anak usia dini. Kenapa? Karena ya anak itu kan belum tahu gitu ya kalau misalnya kita menanamkan peraturan atau menanamkan kebiasaan-kebiasaan dengan secara tertulis atau dengan lisan
yang tanpa ada iming-iming untuk anak gitu ya, yang sesuai dengan anak ya, anak tuh nggak akan bisa menerima gitu. Jadi ya biasain juga dengan bercerita atau mendongeng gitu. Misalnya kasih cerita-cerita yang ada unsur penanaman pendidikan karakternya gitu. Misalnya kayak kancil apa suka mencuri. Nah, tuh di situ kan pasti ada penanaman pendidikan karakter bagi anaknya kan. Jadi kancil itu kayak gini. Nah, orang tuh ngajarin, oh kancil tuh ini tuh suka mencuri. Nah, kamu tuh nggak boleh nih sebagai orang tuh nggak boleh mencuri. Nanti bakalan ada sanksi apa segala macem. Jadi di situ cerita juga bisa dikemas dengan nasihat orang tua. Nah, selanjutnya itu ada penghargaan atau hukuman, penghargaan dan hukuman gitu seperti yang telah Kak Rabila sampaikan ya tadi. uh, Penghargaan ini reward ataupun punishment ini tuh penting atau ya ada dalam inilah jadi untuk anak tuh gitu. Jadi penghargaan anak tuh bisa lebih semangat, lebih ini lagi gitu kalau misalnya mau melakukan sesuatu yang baik, tapi jangan dibiasakan juga anak untuk selalu diberikan reward gitu. Jadi kalau misalnya anak emang ngelakuin hal-hal baik, ya coba dikasih rewardnya nggak harus dengan barang, benda atau segala macam, tapi dengan ucapan atau selamat kayak gimana gitu. Penghargaan-penghargaan kayak gitu dibutuhin banget sama anak. Nah, terus hukuman juga. Jadi jangan karena kita sayang sama anak, karena kita menjaga anak gitu kan. Jadi kita enggak ini, jadi kita memanjakan anak. Nah, jangan sampai kayak gitu. Hukuman juga perlu diterapkan pada anak. Hukuman yang juga jangan yang berat-berat. Kayak misalnya anak melakukan kesalahan, ya dikasih tahu, ditegur dengan cara yang baik-baik. Nah, seperti itu, Kak. Yang bisa orang tua lakukan di rumah gitu. Baik, terima kasih Kak Fanbi. Kak Evi mau menambahkan? Iya, sedikit menambahkan, benar sekali apa yang dikatakan oleh Kak Fanbi, Kak Rabila, bahwa pendidikan karakter itu sudah seharusnya dilakukan secara berulang atau secara teratur gitu, yang dilakukan secara terus-menerus agar pendidikan karakter itu bisa melekat pada anak. Baik, terima kasih Kak Evi dan Kak Fanbi. Jawaban yang sangat menarik ya. Nah, Kak Evi dan Kak Fanbi sendiri nih mau sharing lagi nggak terkait pentingnya pendidikan karakter ini kita bangun mulai dari keluarga gitu. Atau mungkin ada pengalaman-pengalaman dari Kak Evi dan Kak Fandi yang bisa kita jadikan pelajaran bersama bagi ayah bunda dan teman-teman semua yang hadir di acara sharing diskusi kali ini gitu. Oke, nah sepertinya, nah Kak Fandi mau bicara Kak Fandi? Iya, paling saya mau menambahkan aja ya, Kak. Kalau Boleh Kak misalnya Fandi. pembentukan atau pendidikan karakter ini pasti ada hambatannya. Nah, hambatan-hambatan ini tuh perlu diketahui gitu kan oleh orang tua. Nah, salah satu caranya tuh dengan acara ini kayak sharing. Kita kan sharing nih ya. Jadi kalau misalnya kita ada hambatan atau gimana, kita ngobrol gitu, kita diskusi dengan orang yang lebih paham atau orang yang lebih mengetahui gitu tentang hambatan-hambatan tersebut agar orang tua juga tidak diam di tempat atau orang tua juga tidak kehilangan arah untuk tetap bisa mendidik anak-anaknya itu seperti apa gitu. Jadi jangan takut untuk para ayah bunda, untuk kakak-kakak semua untuk berdiskusi atau sharing terkait tentang pendidikan untuk anak usia dini gitu, Kak. Iya, betul banget. Jadi, kita juga pasti akan menemukan hambatan-hambatan dalam mendidik anak-anak yang banyak sekali hambatan-hambatannya, tapi selaku orang tua kita harus selalu bisa memberikan yang terbaik bagi anak kita. Nah, teman-teman, karena kita sudah sharingnya cukup lama nih, buat teman-teman yang masih mau bertanya, kita masih kasih kesempatan gitu ya sebelum kita tutup sharingnya hari ini gitu. Boleh teman-teman yang mau bertanya, silahkan. Bukan bertanya, mungkin yang lebih ke sharing ya Kak Fandi, Kak Evi. Iya, benar Kak. Oke, nah dampak ini ada pertanyaan dari ayah ayah Raka katanya
Kak Evi, Kak Fanbi, tadi saya dengar bahwa kita harus memperlakukan reward dan punishment pada anak. Nah, apakah ada dampak negatif dari pemberian reward dan punishment tersebut? Boleh dari Kak Fanbi atau Kak Evi yang mau menjawab? Tentunya ada ya Kak. Mau dari reward atau punishment itu pasti ada dampak negatifnya. Yang tadi kalau misalnya kita mau ngasih reward, ya jangan berlebihan gitu. Sewajarnya aja gitu kan. Jadi jangan sampai anaknya mau melakukan hal-hal baik karena rewardnya, karena penghargaannya. Nah itu juga kan nggak baik ya. Jadi anak tuh nanti terbiasa untuk melakukan kebaikan atau melakukan hal-hal yang baik itu karena ada iming-iming saja gitu. Jangan sampai seperti itu. Nah terus untuk punishmentnya jangan juga terlalu keras, jangan juga terlalu menekankan anak gitu. Jadi jangan sampai anak karena ketakutan juga, karena ketakutan dikasih hukuman, jadi anak eh, melakukan hal-hal yang baiknya itu dengan terpaksa gitu. Jadi harus seimbang gitu Kak. Seperti itu Kak. Iya, betul banget Kak Fanbi. Nah, salah satu dampak negatif dari reward juga ketika kita memberikan reward atau pujian secara berlebih gitu ya, terlalu sering, akan berdampak anak ini akan kehilangan suatu motivasi gitu. Jadi, anak ini kehilangan motivasi untuk meraih hal tersebut karena dia tahu dia akan mendapatkan reward tersebut ketika dia berhasil melakukan hal itu gitu. Jadi, mereka juga akan merasakan bahwa reward ini tuh tidak lagi spesial gitu, tidak lagi wah bagi anak gitu dan dampaknya ketika dia tidak lagi merasa spesial dengan reward ini, mungkin dia akan meminta reward yang lebih besar lagi dan itu kan berdampak buruk. Kita juga sebagai orang tua menjadi boros gitu dalam memberikan reward kepada anak. Jadi kita selaku orang tua juga penting untuk memberikan reward dan punishment sewajarnya kepada anak gitu. Ketika kita sudah memberikan sewajarnya, dampaknya akan menjadi lebih baik pada anak gitu. Anak akan merasa lebih dihargai, anak akan merasa didukung oleh orang tua gitu. Dari KFV ada tambahan KFV? Paling untuk reward yang berlebihan itu mungkin anak benar sekali yang sudah dikatakan oleh Kak Fanbi Karabila. Jadi anak tuh melakukan sesuatu hanya karena karena ada iming-iming itu gitu. Selain itu dampak dari punishment sendiri mungkin anak menjadi tidak percaya diri gitu kalau misalnya dikasih punishment yang terlalu buat anak. Jadi anak tuh kayak merasa tidak mau melakukan ini karena nanti juga pasti mama atau papa memandang saya salah gitu. Padahal kan seharusnya punishment dan juga reward diberikan secara seimbang gitu. Iya, betul banget. Pemberian punishment yang tidak seimbang juga menyebabkan anak menjadi takut kepada orang tuanya, ya Bunda. Anak akan menjadi tidak percaya diri ketika akan melakukan suatu hal gitu. Jadi kita harus membangun rasa percaya diri tersebut. Nah, mungkin itu adalah pertanyaan penghujung ya bagi kita semua, karena sayang sekali waktu sharing ini sudah selesai. Mungkin untuk ayah bunda dan kakak-kakak semua yang masih ingin bertanya, boleh melalui komentar di YouTube kita, di YouTube di bawah ini. Nanti kita insya Allah akan menjawab pertanyaan dari ayah bunda dan kakak-kakak semua. Mungkin kita juga bisa bertemu di lain waktu, ya benar Kak Fanbi, Kak Evi? Jadi kita tidak hanya bertemu sekarang saja, kita bisa bertemu kapanpun gitu. Kita juga bisa terhubung melalui teknologi, jadi jangan khawatir gitu. Mungkin sekian yang kami sampaikan. Saya Rabila Rukman Putri dan mewakili Teh Evi dan Teh Fanbi pamit undur diri. Terima kasih kepada ayah bunda yang sudah berpartisipasi dan kepada teman-teman semua yang sudah bertanya kepada kita. Kita ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih. Kita ucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Akang Teteh semua dan Ayah Bunda. Sampai ketemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.